Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk kelas lagi. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu shareholder right. Oke, jadi elemen pertama dari corporate governance adalah eh, pemegang saham, ya, pemegang saham. Kalau di dalam struktur tulisannya adalah RUPS, ya. Tetapi sebetulnya pemegang saham ini punya beberapa hal yang perlu kita cermati. Baik. Yang pertama adalah alasan menjadi pemegang saham. Alasan yang pertama adalah fungsi kontrol. Jadi seseorang atau suatu institusi ya membeli saham perusahaan lain, terutama jika dalam jumlah yang besar, itu salah satu tujuannya adalah fungsi kontrol. Kontrol dalam arti tentu saja adalah berkaitan dengan kelancaran dari perusahaan kita nantinya. Ya, misalnya begini, perusahaan A adalah pemasok bahan baku utama dari perusahaan kita. Maka perusahaan kita karena sulitnya mendapatkan bahan baku utama itu, kemudian menjadi pemegang saham di perusahaan A. Atau sebaliknya, kalau produk perusahaan kita ya eh, yang paling banyak konsumennya adalah perusahaan X ya, maka kita bisa juga menjadi pemilik saham di perusahaan X. Jadi untuk mengendalikan terutama dengan kelancaran dari bahan baku dan kelancaran dari penjualan produknya. Tapi bisa juga alasan-alasan politis lainnya ya, seperti misalnya adalah tentang eh, produk saingan ya, supaya tidak terjadi persaingan yang cukup tajam, maka kemudian kita menjadi pemegang saham di perusahaan itu. Ya, yang lain adalah alasan dividen. Jadi ini sudah tentu ya kalau kita menjadi pemegang saham, terutama kalau dalam jumlah besar ya kita juga akan mendapatkan dividen. Kalau dividennya menarik, ya, daripada diinvestasikan dalam bentuk deposito mungkin yang tidak bisa dapat tercapai sebesar dividen itu, maka investasi dalam bentuk saham ini menjadi menarik ya. Dividennya menarik. Tetapi eh, pada kepemilikan yang minoritas ya, mereka tidak fokus pada kontrol, pasti tidak ya, karena minoritas itu tidak punya hak kontrol yang tinggi. Dividen bisa jadi tidak terlalu menarik karena perlu menunggu waktu ya. Kemudian mereka hanya menjadi pengamat dari tren harga saham. Ketika saham lagi mulai naik dibeli sahamnya, ketika tren saham terus memuncak ya sampai suatu saat nanti sebelum turun sahamnya dijual, maka dia akan mendapatkan selisih dari harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain ya. Oke. Mari kita lihat berapa karakteristik saham dan kelasnya. Ada saham biasa, ada saham preference ya. Di Indonesia ini yang kita pakai objeknya. Cirinya adalah saham biasa ini punya hak suara dalam RUPS. Nah, kemudian punya hak atas dividen dan punya hak atas kekayaan perusahaan sebanding dengan saham yang dimiliki.
Itu hak dari pemegang saham biasa. Kemudian kalau saham preferen ini adalah jenis saham yang lebih istimewa. Ya. Namun preferen ini bisa saja dia memiliki hak suara atau tidak memiliki hak suara. Preferen itu lebih prioritas itu dalam hal adalah penerimaan dividennya ya. Jadi bukan di soal hak suaranya. Kalau hak suaranya bisa preferen dengan hak suara, bisa juga preferen tanpa hak suara. Jadi yang pertama adalah sahamnya bisa dengan hak suara atau tanpa suara. Kemudian punya hak khusus untuk mencalonkan sebagai anggota komisaris atau direksi. Dan dalam jangka waktu tertentu dapat ditukar, dialihkan dengan saham kelas yang lain, berarti saham biasa, jika itu disepakati oleh pemilik yang lain. Dan diberikan prioritas dalam hal dividen. Jadi diterimakan dulu dividennya, baru sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Apakah pasti pemegang saham biasa itu akan mendapatkan hak dividen lebih kecil daripada saham prioritas? Belum tentu ya, karena prioritasnya tadi berapa persen. Prioritas biasanya sudah menggunakan persenan, berapa persen yang akan diterimakan kepada pemegang saham prioritas. Semacam kreditur dia. Jadi ada tingkat penerimaannya berapa persen itu ada. Kalau memang keuntungan yang dibagikan banyak, berarti pemegang saham biasa justru mendapatkan lebih banyak dari pemegang saham preferen. Hanya preferen itu juga bisa sifatnya kumulatif atau tidak kumulatif, partisipatif atau tidak partisipatif. Kalau partisipatif berarti selain mendapatkan hak atas dividen prioritasnya juga mendapatkan hak tambahan jika ya ada hak lebih ya setelah dibagikan kepada pemegang saham biasa. Namun kalau yang kumulatif adalah pada saat perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen tidak mendapatkan dividen, akan dipending nanti pada saat perusahaan mengalami keuntungan, bisa didobel dividennya ya. Oke, mari kita lihat beberapa hak umum dari para pemegang saham. Yang pertama adalah menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan hak suara berdasarkan prinsip satu saham satu suara. Jadi semakin banyak saham, semakin banyak suara. Karena itu pemegang saham mayoritas akan mendominasi ya, akan mendominasi suaranya di dalam RUPS. Yang berikutnya adalah hak untuk memperoleh informasi dalam waktu yang wajar, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang rahasia ya. Wajar itu artinya sudah dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu pelaksanaan RUPS. Yang lain adalah hak untuk mendapatkan bagian keuntungannya, seperti adalah dividen. Yang lain adalah hak untuk menerima panggilan RUPS dan rincian lain mengenai tata cara RUPS. Ini berkaitan dengan nomor 1 ya. Hak untuk menghadiri tentu saja disertai hak untuk menerima panggilan RUPS. Di samping hak juga ada kewajiban para pemegang saham. Ya, pemegang saham baik itu mayoritas maupun minoritas juga harus mematuhi peraturan undang-undang. Yang pertama, bagi pemegang saham pengendali harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengungkapkan informasi yang relevan kepada lembaga penegak hukum. Ini dalam hal terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah hukum, ya, maka jika diperlukan informasi dari pemegang saham pengendali berkewajiban untuk menyampaikan secara transparan. Yang berikutnya adalah setiap pemegang saham, baik itu mayoritas atau minoritas, itu harus memisahkan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadinya. Ya, jadi sesuai dengan prinsip business entity, perusahaan
harus bersifat independen transaksinya. Ya, tidak ada campur tangan transaksi pribadi dengan transaksi perusahaan. Yang berikutnya, di mana pemegang saham itu berada, juga merupakan anggota Dewan Komisaris atau direksi, dia harus memisahkan anggota fungsinya dalam kapasitas masing-masing. Jadi, sebagai pemegang saham, kalau dia memiliki jabatan yang lain, baik itu sebagai direksi atau komisaris, maka dia harus memisahkan fungsi sesuai dengan eh, apa namanya fungsi masing-masing. Kalau dia berada di rapat umum pemegang saham, sebagai pemegang saham dia harus bertindak sebagai pemegang saham. Sebagai direksi dia harus bertindak sebagai direksi dan sebagai komisaris ia harus bertindak sebagai komisaris. Karena bisa saja pemegang saham ini ya memiliki jabatan yang double ya, baik sebagai komisaris maupun direksi yang dalam istilah akuntansi disebut dengan CEO duality. Ya, pada perusahaan keluarga ini lazim terjadi di Indonesia. Banyak ya, dan itu tidak ada larangan dari pemerintah atau undang-undang PT tidak mengatur hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pemegang saham. Jika ia sebagai pemegang saham pengendali lebih dari satu perusahaan, akuntabilitas antar perusahaan juga harus dilakukan. Jadi dia secara terbuka menyampaikan informasi tentang kepemilikan sahamnya di perusahaan yang lain. Ya, harus dinyatakan supaya para investor ini mendapatkan kejelasan ya, pemegang saham ini menjadi pemegang saham di perusahaan yang mana lagi, gitu. Karena ini akan berkaitan dengan mungkin sistem kontrol ya, kenyamanan dalam melakukan aktivitas dan sebagainya. Ada kewenangan khusus dari pemegang saham. Yang pertama adalah mengembangkan strategi perusahaan ya. Ini dilakukan pada saat rapat umum pemegang saham. Ada beberapa hal yang penting di situ, mengembangkan strategi berdasarkan apa namanya sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga strategi-strategi yang sudah diusulkan oleh direksi. Biasanya adalah direksi akan mengusulkan di dalam rapat umum pemegang saham dan para pemegang saham ini akan berkontribusi memberikan pendapat ya. Dan uh, bukan hanya itu, bukan hanya memberikan pendapat atas strategi yang sudah disarankan, juga termasuk bisa menggali ya, menggali atau memberikan strategi yang lebih baik daripada yang sudah diusulkan oleh direksi. Yang berikutnya adalah menyetujui, mengotorisasi penambahan atau pengurangan modal saham, kemudian mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris pada sistem two-tier system ya. Direksi dan komisaris diangkat atau diberhentikan langsung oleh rapat umum pemegang saham. Ya, jadi mereka kedudukannya di depan pemegang saham adalah sama-sama diangkat dan diberhentikan ya. Jadi Dewan Komisaris bukan memberhentikan direksi, fungsinya hanya mengawasi saja. Memberhentikan dan mengangkat adalah tugas dari rapat umum pemegang saham. Yang berikutnya, kalau terjadi transaksi yang luar biasa, ya, atau divestasi 50% atau lebih dari aset perusahaan, ini juga harus dengan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Termasuk transaksi luar biasa adalah transaksi yang dilakukan terhadap anak perusahaan, transaksi yang dilakukan terhadap pemegang saham. Ya, jadi bisa saja perusahaan bertransaksi dengan pemegang saham, terutama pemegang saham utama. Ya, bisa jadi juga perusahaan kita punya anak perusahaan, kemudian melakukan transaksi dengan anak perusahaan. Ada strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk mendapatkan bayar pajak murah, ya, seperti eh, perusahaan mendirikan anak perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya murah. Jadi
produk perusahaan kita itu tidak dijual di pasar dalam negeri, kemudian tetapi dijual ke anak perusahaan yang ada di luar negeri, dan di sana nanti pendapatannya akan kena pajak yang tidak mahal, misalnya begitu. Nah, ini harus persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Yang berikutnya adalah menyetujui dividen yang akan dibagikan dan juga menyetujui laporan keuangan tahunan yang akan dipublikasikan. Maka karena laporan keuangan yang akan dipublikasikan ini paling lambat itu dipublish pada 30 Maret, April ya, 30 April. Maka untuk perusahaan-perusahaan pabrik sudah seharusnya melakukan RUPS sebelumnya. Kalau tidak, nanti akan terlambat publikasinya ya. Dan yang berikutnya adalah menyetujui jika terjadi reorganisasi perusahaan. Jadi kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan besar ini semuanya harus dalam eh, apa namanya, dalam keputusan di rapat umum pemegang saham ya, satu forum yang sangat apa namanya bergengsi ya, yang ini mayoritas dikuasai oleh pemegang saham utama. Kemudian yang berikutnya ada beberapa kewenangan khusus, misalnya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Ya, sebetulnya hak untuk mendapatkan informasi ini tidak terpisah ya antara pemegang saham mayoritas minoritas, mereka semuanya sama-sama. Yang berbeda itu hanya di hak suaranya saja ya. Risalah mendapatkan risalah RUPS ya maupun risalah rapat dewan komisaris dan direksi. Jadi rapat dewan komisaris dan direksi itu bisa dilakukan setahun itu berkali-kali ya. Dan para pemegang saham ya itu berhak untuk mendapatkan informasi itu. Yang berikutnya adalah berhak atas pemungutan suara ya dan surat kuasa atas RUPS. Yang berikutnya mendapatkan informasi tentang daftar orang yang berhak mengikuti RUPS, yang berhak mendapatkan dividen ya, serta lainnya jika itu diperlukan. Ya. Kemudian hak untuk mengakses dokumen perusahaan ya. Saat ini dokumen perusahaan itu terutama yang dipublikasikan untuk eksternal itu sudah 24 jam ya kita bisa mengakses ya. Namun mungkin ada beberapa yang menjadi rahasia perusahaan ya, tetapi itu tidak menjadi rahasia bagi pemegang saham ya. Misalnya adalah amandemen eh, terhadap anggaran perusahaan ya. Kemudian registrasi sertifikat perusahaan, dokumen hak milik ya atas aset, peraturan internal lainnya, serta daftar pemegang saham. Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan informasi keuangan. Informasi keuangan bisa ada tahunan, mungkin bulanan, mungkin tribulanan ya. Pokoknya informasi keuangan apapun ini bisa diperoleh dari para pemegang saham, oleh para pemegang saham. Termasuk tadi ya, laporan dewan direksi, dewan komisaris maupun auditor eksternal maupun internal. Informasi lain ada prospektus perusahaan, kemudian data pengurus perusahaan, laporan kegiatan pihak lain yang terafiliasi, serta dokumen lainnya. Ada lagi, ya hak-haknya cukup banyak ini, hak untuk meninjau daftar pemegang saham. Ya, jadi daftar para pemegang saham itu siapa saja? Para pemegang saham itu juga bisa memberikan usulan ya untuk merubah ya para kepemilikannya. Dan yang lain adalah hak untuk menerima dividen. Juga para pemegang saham ini juga boleh ya mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, tentu saja sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Kepada siapa yang biasanya penawaran pertama akan dilakukan kepada pemegang saham yang lain, terutama pemegang saham mayoritas, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Ya, jadi sebelum ditawarkan kepada pihak lain, pemegang saham jika mau mengalihkan sahamnya
itu harus ditawarkan dulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Dan juga mereka wajib melaporkan kepemilikan sahamnya di perusahaan publik, ya, terutama perusahaan yang lain, untuk kepemilikan minimal adalah 5%. Juga total saham perseroan wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan sahamnya sebesar 0,5% kepada OJK dalam waktu 10 hari. Jadi kalau ada perubahan dalam kepemilikan saham tadi, perusahaan harus segera melaporkan kepada OJK, paling lama adalah 10 hari. Juga termasuk di dalamnya adalah perubahan dalam komposisi saham. Jadi perubahan, kenapa ini segera harus dilaporkan OJK? Karena perubahan dalam komposisi ini akan mempengaruhi pengendalian yang dilakukan oleh para pemegang saham, dan ini harus sepersetujuan OJK. Kemudian yang berikutnya adalah penolakan atau hak untuk memesan efek terlebih dahulu, ya. Jadi perusahaan dapat memberikan pedoman khusus mengenai hak untuk menolak. Pertama, berdasarkan anggarannya, anggaran dasarnya. Jika anggaran dasar mewajibkan pemegang saham penjual untuk lebih dahulu menawarkan sahamnya kepada pemegang yang lama atau pemegang saham dalam kelas tertentu. Kelas tertentu tadi mau saham biasa atau saham preferen. Sebelum melakukan penawaran umum, maka pemegang saham tersebut punya waktu 30 hari untuk melakukan pembelian. Jadi diberi waktu 30 hari sebelum nanti dijual kepada pihak lain. Itu ya, baru ditawarkan kepada pihak ketiga. Yang berikutnya adalah hak untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi RUPS punya hak eksklusif untuk mengangkat anggota komisaris dan direksi. Dalam prakteknya, pemegang saham mayoritas sering mengontrol pemilihan dan pemberhentian, ya, karena mereka punya hak suara yang sangat besar, ya, sehingga akhirnya menentu adalah pemegang saham mayoritas. Pemegang saham juga dapat meminta pengadilan untuk membatalkan RUPS, ya, jika ada pihak tertentu dari pemegang saham yang terutama punya hak suara yang tinggi, ya, yang tidak menyetujui keputusan RUPS. Pemegang saham mewakili sekurang-kurangnya 10% dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan. Jadi selain tadi membatalkan keputusan yang dilakukan RUPS, juga mereka punya hak untuk menuntut, ya, direksi maupun komisaris yang dianggap merugikan perusahaan. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana para pemegang saham ini hubungannya dengan GCG. Tadi kan ada ownership, ya. Kita sudah bicara tentang ownership. Sekarang kita mau buka ini. Bagaimana kepemilikan itu dapat berkaitan dengan mekanisme GCG. Oke, baik. Ya, jadi benturan kepentingan antara berbagai pihak yang punya kepentingan dengan organisasi itu kita sebut dengan konflik of interest, ya. Nah, tetapi kita perlu mengidentifikasi dulu siapa yang dominan terhadap konflik, ya. Ini sangat penting untuk menentukan sifat dari konflik keagenannya. Jadi siapa yang dominan terlibat dalam konflik itu akan menunjukkan masalah keagenannya apa. Ya, ini menurut Luc Vierman tahun 2004 itu dia menulis dalam tesisnya di salah satu perguruan tinggi di Australia yang dia meneliti tentang kepemilikan keluarga di Indonesia. Kemudian yang berikutnya dari Jensen dan Warner tahun 88 menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan dasar untuk mengidentifikasi distribusi kekuasaan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
Jadi betapa struktur kepemilikan ini sangat mempengaruhi ya eh, apa namanya kekuasaan yang ada di dalam organisasi. Ini didasarkan pada argumen bahwa pola konsentrasi dan komposisi kepemilikan akan menentukan pihak mana yang punya kekuasaan dominan. Ya, dan bagaimana pihak tersebut mengendalikan organisasi. Ya, konsentrasi kepemilikan dan identitas kepemilikan merupakan mekanisme tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan GCG harus mengatur ya pola konsentrasi dan identitas kepemilikan ya supaya dapat supaya GCG ini dapat berjalan dengan baik. Oke, baik, mari kita lihat sisi yang pertama dulu adalah tentang konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan berkaitan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu atau pemegang saham blok besar. Blok besar itu artinya pemegang saham yang kepemilikannya sangat tinggi atau disebut di situ investor yang memiliki setidaknya 5% dari ekuitas perusahaan. Dempsey dan Vilonga berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham paling signifikan dalam suatu perusahaan yang dapat diukur sebagai pemegang blok 5 pemegang saham teratas. Ya, jadi ini lebih eksplisit dinyatakan siapa yang disebut pemegang saham pengendali, yaitu 5 orang, 5 pihak ya, bisa orang, bisa institusi. 5 pihak yang punya saham terbesar di perusahaan, level 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang disebut dengan pengendali. Terdapat perbedaan antara hak suara dan hak arus kas. Hak suara memungkinkan pemegang saham memilih untuk uh, uh, pemegang saham untuk memilih beberapa masalah perusahaan, sedangkan hak harus kas hanya memberikan hak untuk mendapatkan imbal hasil. Yang terjadi adalah seringkali pemegang saham mayoritas itu memiliki selain hak arus kas ya, itu hak suara yang melebihi ya, yang lebih besar daripada hak apa namanya imbal hasilnya karena mereka punya kekuasaan yang lebih besar. Karena tadi juga kepemilikan yang silang sana sini ya. Pemegang institusi PT A punya saham di perusahaan B punya saham di perusahaan A seperti itu. Yang berikutnya, pemegang saham dapat menggunakan pemungutan suara sebagai saluran komunikasi dengan dewan direksi dan pemungutan suara protes dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam tata kelola dan strategi perusahaan. Baik, kalau yang tadi masih konsentrasi ya. Yang berikutnya, Thomson dan Pedersen berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan mengukur kekuatan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi manajer. Ya, jadi di dalam rapat umum pemegang saham pengendali dengan suaranya yang mayoritas ya, dia akan melakukan evaluasi ya, terhadap kinerja direksi, akan melakukan evaluasi terhadap program yang diusulkan dan menyetujui atau merubah ya, menyetujui atau merubah program-program yang sudah diajukan oleh direksi sehingga jelas ya pemegang saham utama ini punya kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi manajer. Dengan kata lain, semakin banyak saham yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula hak suaranya dan pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan. Berikutnya, Schaefer dan Visney mengidentifikasi kepemilikan konsentrasi sebagai elemen penting dari suatu tata kelola perusahaan baik. Pemegang saham besar akan punya insentif yang lebih kuat untuk memantau manajer dan memiliki lebih banyak hak suara untuk menegakkan kepentingan mereka. Kepentingan mereka itu siapa? Ya, pemegang saham yang besar itu ya. Hal ini akan meningkatkan kecenderungan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Ya, jadi harapannya dengan apa namanya controlling yang lebih kuat tadi, maka para manajer itu akan memberikan nilai yang lebih besar kepada pemegang saham.
Ketika kepemilikan terkonsentrasi pada tingkat di mana satu pemilik atau beberapa pemilik yang bertindak bersama-sama punya kendali yang efektif terhadap perusahaan, sifat masalah keagenan beralih dari konflik manajer pemegang saham. Jadi maksudnya tadi masalah yang klasik itu kan adalah dapat dari keagenan tadi. Masalah yang klasik adalah adanya perbedaan kepentingan ya antara penyandang dana, yaitu pemegang saham, dengan manajer. Jadi, manajer, meskipun sudah ada kontrak yang disepakati, belum tentu manajer itu melakukan aktivitas yang terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Nah, pemegang saham juga tidak mau rugi. Dia ingin manajer melakukan yang terbaik untuk dia, sehingga sering terjadi konflik kepentingan. Ya, tetapi kepada perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikannya, di mana direktur dan komisaris itu adalah mereka juga. Jadi pemegang saham mayoritas bisa punya kedudukan sebagai direktur maupun komisaris, sehingga eh, direktur dan komisaris itu apa namanya sangat dekat kepentingannya dengan para pemegang saham, karena mereka juga adalah pemegang sahamnya. Jadi direktur dan komisaris adalah pemegang saham. Akibatnya kalau konflik seperti itu, konflik yang klasik menjadi tidak ada konflik klasiknya. Atau kecil lah konflik klasiknya, bahwa ini direktur dan komisaris akan berbuat tidak terbaik untuk kepentingan pemegang saham. Bagaimana dia juga pemegang saham kok. Jadi makanya dibilang itu beralih konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Konflik keagenannya bergeser kemana ya? Pasti ada lagi misalnya dengan antara pemegang saham dan manajer ini mereka menjadi agent. Dua-duanya menjadi agent. Yang dilawan siapa? Mungkin adalah kreditur. Ya, ketika perusahaan punya utang yang cukup besar, biasanya perusahaan yang punya utang besar itu ada apa namanya kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani bersama dengan bank ya mengenai hal-hal atau penggunaan dana kredit tadi, penggunaan kredit, hal yang disepakati. Namun tidak semuanya perusahaan sukses menggunakan utangnya, tidak semuanya sukses menggunakan utangnya, sehingga eh, dalam kondisi yang perusahaan tidak sukses menggunakan utangnya, perusahaan tidak ingin kelihatan tidak sukses. Dan mereka, para manajer dan para pemegang saham ini bekerja sama untuk membuat seolah-olah informasinya itu bagus. Ya, jadi sekarang mereka menjadi agent ini, pemegang saham dan manajer menjadi agent, perbankannya menjadi apa namanya, menjadi prinsipal. Demikian pula dalam hal pembayaran pajak kepada pemerintah. Kalau perusahaan besar, kalau kita lihat ya, beberapa penunggaknya pajak adalah perusahaan besar. Nggak cuma menunggak loh, mereka juga meminimalkan angka pajaknya. Salah satunya adalah punya anak perusahaan di mana perusahaan ini bisa menjual produknya ke luar negeri. Sehingga kenapa tarif di mana perusahaan di luar negeri itu punya tarif pajak yang kecil. Jadi bayarnya pajak itu nggak di sini, tapi di luar negeri yang tarif pajaknya kecil. Ini kan sudah namanya sudah konflik dengan pemerintah dengan cara mengalihkan ya pajaknya ke negara lain yang tarif pajaknya kecil. Jadi manajer bekerja sama dengan pemegang saham membuat rekayasa untuk mendapatkan beban pajak yang kecil. Jadi sekarang agennya adalah manajer dan pemegang saham, prinsipalnya adalah pemerintah. Jadi kalau begitu sekarang konflik keagenannya itu bisa sangat bervariasi. Ya, karena perusahaan adalah nexus of contract namanya begitu. Sebetulnya perusahaan itu berkontrak baik tertulis atau tidak dengan para stakeholder yang lain. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kalau tadi konsentrasi, sekarang identitas kepemilikan. Thomson dan Peterson dalam penelitiannya membedakan 5 tipe
identitas perusahaan di Eropa, yaitu kepemilikan investor institusi, kepemilikan keluarga, kepemilikan bank, kepemilikan perusahaan, kepemilikan pemerintah. Maksudnya adalah mereka pemegang sahamnya. Pemegang saham mayoritas ada di misalnya adalah investor institusi, ada di keluarga, ada di bank, ada di perusahaan, ada di pemerintah. Identitas pemilik punya implikasi terhadap tujuan dan cara mereka menjalankan kekuasaannya, tercermin dalam strategi perusahaan sehubungan dengan sasaran laba, dividen, struktur modal, dan tingkat pertumbuhan. Kepemilikan orang dalam itu yang dimaksud adalah manajer dan komisaris, ya, direksi, ya, tim direksi dan komisaris. Sering kali didefinisikan sebagai persentase saham nih, ya, dimiliki oleh manajer, yaitu direksi dan komisaris. Manajer sebenarnya sih direksi, tetapi komisaris juga sering punya saham dan mereka karena terlibat di dalam manajemen, meskipun komisaris tidak langsung, itu sering disebut dengan kepemilikan orang dalam, ya. Sedangkan kepemilikan orang luar, yaitu lembaga-lembaga yang di luar itu, ada bank, lembaga asuransi, ya, mungkin lembaga pemerintah dan sebagainya. Oke, yang berikutnya kalau kepemilikan yang dilakukan oleh keluarga. Kepemilikan keluarga melibatkan satu atau lebih individu terkait yang merupakan pemegang saham pengendali perusahaan. Sudah mau habis waktunya. Pemilik perusahaan keluarga sering dikaitkan dengan peran ganda sebagai pemilik dan manajer perusahaan. Tadi, ya, kedudukannya sebagai CEO maupun Dewan Komisaris. Pemilik keluarga sering punya ekuitas dalam jumlah besar. Atau dengan kata lain, konsentrasi kepemilikannya tinggi. Dari sudut pandang keagenan, pemilikan keluarga memberikan solusi terhadap masalah moral hazard tadi. Karena mereka sebagai komisaris, sebagai pemegang saham, dan sebagai direksi, maka mereka kemungkinan kecil melakukan manipulasi informasi untuk mereka sendiri. Laporan ke komisaris kepada direksi, kepada rapat umum pemegang saham, ya mereka juga kan, sehingga kemudian eh, itu kalau ada manipulasi nggak besar, ya. Dan mereka punya insentif untuk membuat keputusan yang efisien. Kenapa efisien? Ya, karena mereka terlibat di dalam manajemen. Perusahaan dengan mayoritas pemilik keluarga dicirikan sebagai investor yang kurang terdiversifikasi. Jadi terlalu fokus di keluarga mereka. Dan pemilik keluarga besar relatif kaya dan mungkin punya komitmen jangka panjang terhadap kelangsungan perusahaan. Ya, karena mereka memegang saham, CEO dan komisaris, ya, mereka tentu saja ingin perusahaan itu tetap eksis, ya, dan mereka tadi ada keputusan yang efisien. Yang paling problemnya tadi dengan pihak luar tadi. Kalau pihak di dalam itu nggak problem karena mereka sendiri juga pemegang saham, direksi komisaris mereka satu keluarga besar mungkin, ya, yang mungkin konfliknya tidak banyak dibanding dengan pihak eksternal, dibanding dengan konflik dengan pihak eksternal. Beda dengan kalau misalnya CEO-nya adalah orang dari luar, di luar itu. Ada kecurigaan yang cukup besar mungkin, ya. Ada juga bisa jadi dari pihak luar ini tidak semuanya bisa dipercaya untuk memegang manajemen dan tidak melakukan manipulasi. Kalau itu kepemilikan manajerial. Manajerial adalah Dewan Komisaris dan Direksi diberi saham. Berarti mereka bukan dari pemegang saham, ya. Direksi dan komisaris bukan dari pemegang saham dari pihak yang lain, tetapi mereka diberi saham. Biasanya yang diberikan saham itu tidak besar jumlahnya, ya. Karena kalau besar itu bisa jadi nanti mereka akan punya kepentingan, ya, terhadap institusi itu. Sehingga kalau punya kepentingan yang lebih besar terhadap institusi, tidak semuanya pemegang saham yang lama itu sepakat dengan hal itu.
Tetapi kalau misalnya mereka mendapatkan saham yang besar, dikatakan di sini malah keterikatannya dalam organisasi menjadi lebih besar. Iya, iya. Karena mereka merasa serasa ketika mereka melakukan keputusan, itu mereka adalah mewakili pemegang saham. Dan itu adalah mereka juga pemegang saham. Jadi kalau apa kepemilikan manajerialnya sudah menjadi tinggi, ya berarti manajerial itu akan bertindak seperti pemegang saham. Ya. Kemudian kalau kepemilikan institusi, institusi adalah pihak di luar perusahaan yang berupa institusi tadi ya. Institusi itu bisa perusahaan, bisa perbankan, bisa apa namanya, pihak asuransi, kemudian bisa lagi adalah apa namanya itu, yang dana pensiun seperti itu. Nah, ini investor institusi ini punya peluang untuk memantau ya dan mendisiplinkan serta mempengaruhi manajer. Mereka lebih fokus pada kinerja perusahaan ya, karena eh, mereka menginvestasikan dananya di situ dan berharap mendapatkan return yang menguntungkan ya dari pengembangan dana yang mereka lakukan. Jadi kalau apa namanya asuransi itu kan harapannya kalau mendapatkan keuntungan akan kembali kepada para penanam polis tadi ya. Jadi karena itu mereka fokus pada bagaimana supaya mendapatkan pengembalian atau return yang menguntungkan itu. Ya, sehingga mereka menghindari yang berisiko. Sekarang yang terakhir nih, kepemilikan pemerintah, terutama pada BUMN, perusahaan negara, mereka lebih fokus mungkin terutama adalah pada selain pada keuntungan juga mungkin pada apa namanya kepentingan masyarakat luas ya. Seperti adalah terciptanya jasa yang bagus ya misalnya seperti kenapa KAI dikuasai pemerintah ya misalnya karena ingin mendapatkan layanan kereta yang bagus ya kemudian bisa mendapatkan harga murah pengennya sih begitu ya kita ya kalau dikuasai pemerintah harapannya harganya murah ya semoga bisa begitu karena PLN ini dari waktu ke waktu naik terus ya bukannya turun ya padahal yang pakai semakin lama semakin banyak loh. Harapannya begitu. Jadi akan mendapatkan harga output yang rendah ya, selain soal keuntungan. Nah, namun di sini disebutkan bahwa kepemilikan negara yang lebih tinggi itu cenderung terjadi di negara-negara yang perlindungan hak kepada pemegang sahamnya itu rendah. Ya terutama seperti Indonesia seperti itu. Oke, sudah habis nih. Oke, untuk yang bertugas minggu depan kelompok 3 ya. Ada kelompok 3 di sini. Saya mau jelaskan dulu yang akan disampaikan. Halo kelompok 3, ada di tempat kelompok 3? Nggak apal ya? Coba saya cek dulu. Kelompok 3. Oh, kelompoknya nggak di sini. Mbak Andi ada di sini. Andi Nurul. Ya, Andi Nurul kelompok 1, Bu. Kelompok 3 itu saya bantu ada Mas Diki Sudarmaji, Eko Wahyono, Vicky Hidayat, sama Ikhwan Camdani. Ada di sini? Yang ada cuma Mas Pak Eko sih, Bu, kalau nggak salah. Sama Mas Diki, ada Mas Diki. Ada Mas Eko dan Mas Diki. Halo, kok nggak ada suaranya? Saya mau menyampaikan ini loh tugasnya yang nanti minggu depan. Ada Bu, Ya, Eko Mas ada Bu. Ya, Mas Eko dan kawan-kawan ada 4 orang tadi ya. Jadi Mas Eko, tugasnya adalah membuka annual reports ya, membuka annual reports laporan tahunan perusahaan pabrik, salah satu perusahaan pabrik yang besar, misalnya PT Unilever atau misalnya PT Antam atau apa yang besar ya. Kemudian yang pertama ya adalah mengidentifikasi mengenai kepemilikan sahamnya.
ya, mengidentifikasi kepemilikan sahamnya. Jadi di dalam potret ya, potret kepemilikan saham di sana kan kelihatan ya, siapa saja pemegang sahamnya ya. Kemudian itu disimpulkan mayoritas itu dipegang oleh siapa? Apakah institusi ataukah perusahaan ataukah pihak lainnya. Kemudian eh, yang berikutnya adalah tentang hak-hak pemegang saham di dalam apa namanya RUPS. Bapak bisa lihat pada tam bukan Bapak ya, Mas Eko. Mas Eko bisa lihat pada tampilan di annual reports ya tentang hak-hak pemegang saham di sana. Jadi diidentifikasi apa saja di perusahaan itu hak-hak pemegang sahamnya. Ya, hak pemegang saham itu dari halaman ini, halaman kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ya. Jadi halaman 2 sampai 11 itu menjelaskan mengenai hak pemegang saham. Coba dilihat di perusahaan itu apa saja yang ada dan apa yang tidak ada. Kalau yang tadi saya bilang identifikasi tentang kepemilikan ini untuk menjelaskan mengenai potret siapa yang memiliki dan bagaimana sistem kontrol yang mereka lakukan. Salah satu saja perusahaan pabrik yang besar ya. Sebab kalau tidak besar kadang-kadang itu tidak lengkap datanya. Baik, Mas Eko, apakah sudah bisa dipahami tugasnya? Mas Baik, Eko, Prof. Sudah, jawab. Prof. Nanti kalau misalnya ada kendala, silakan boleh beri saya ya. Terima Baik, kasih. ya. Untuk semuanya, terima kasih sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang kita peroleh dan semoga menjadi amal jariah kita semua. Amin. Saya tidak sempat mengecek kehadiran satu persatu ya, tapi insya Allah yang hadir punya pahala lebih ya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Mari kita kembali. wabarakatuh.